Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, saya Kalisa Rafatabina dengan NIM G0025011 dari kelompok A9. Baik, jadi di sini saya akan membahas OGF. Jadi ada kasus seorang perempuan berusia 25 tahun baru saja menikah sekitar 3 bulan yang lalu. Sejak awal pernikahan, keduanya memiliki keinginan kuat untuk segera memiliki keturunan. Dari kasus itu ada beberapa pertanyaan, yaitu ada jelaskan awal perjalanan oosit sejak dilepaskan dari ovarium sampai mencapai kavum uteri. Kemudian ada jelaskan di mana lokasi fertilisasi yang paling sering terjadi dan jelaskan mengapa daerah fornix posterior memiliki nilai klinis penting. Kemudian kaitkan dengan prosedur seperti kuldosentesis dan kolpotomi. Oke, baik, yang pertama itu adalah kita bahas tentang perjalanan oosit. Nah, perjalanan oosit itu dimulai dari pertama adalah ovarium. Dari ovarium. Nah, ini terjadi pelepasan. Jadi, pelepasan dari ovarium itu terjadi sekitar hari ke-14 siklus menstruasi. Folikel matang dong. Atau folikel degraf nanti pecah, kemudian nanti melepaskan oosit sekunder. Nah, oosit ini nanti bakal ke rongga peritoneum. Itu sementara. Jadi oosit itu nggak langsung masuk ke tuba, tapi dia mampir sebentar di rongga perut gitu. Terus nanti dia bakal ditangkap oleh fimbre. Nih, penangkapan oleh fimbre. Fimbre itu ujung tuba uterina. Ya, fimbre. Nanti dia masuk ke sini, ujung tuba uterina. Nanti masuk dan nyapu. Dia masuk ke sini. Di fimbre dulu, terus lanjut ke kemudian lanjut masuk ke infundibulum. Nih, ini kan fimbre, masuk di fimbre dari ovarium masuk ke fimbre, kemudian nanti dia masuk di infundibulum. Nah, nanti di sini masih dekat dengan ovarium, lanjut lagi nanti masuk bergerak ke ampula, bagian terpanjang dan terlebar. Jadi dia di ampula nih. Di ampula ini. Nah, nanti oosit bergerak ke ampula, pergerakan itu dibantu sama silia epitel tuba. Terus ada juga kontraksi dari otot polos tuba. Nah, biasanya di sinilah terjadi fertilisasi, tapi nanti kita bahas di selanjutnya. Lanjut, nanti dia masuk ke ismus. Dari ismus ini jadi ampula, terus ke ismus. Salah. Kesini sayang. Ke ismus. Nih, mulai ke ismus. Terus nanti baru masuk ke kavum uteri. Nah, di sini biasanya di ismus ini itu pergerakannya mulai lebih lambat dan terkontrol. Terus nanti masuk ke kavum uteri atau rongga rahim, itu udah ketika sudah dibuahi, itu zigot bakal sampai di uterus itu sekitar kurang lebih 3-4 hari. Nanti berkembang jadi blastokista dan implantasi. Jika tidak dibuahi, oosit bakal degenerasi. Jadi habis dari ismus dia bakal masuk ke sini gitu. Nih, terus lanjut ke lokasi fertilisasi. Jadi sebelum kita bahas itu, fertilisasi itu adalah proses pertemuan antara sel sperma dan oosit. Ini paling sering terjadi di bagian ampula tuba uterina. Jadi paling sering terjadi itu di ampula tuba uterina. Nah, ampula ini merupakan bagian dari tuba uterina yang punya diameter paling lebar dibandingkan bagian lainnya. Karena ukurannya lebih luas, bagian ini jadi tempat paling memungkinkan untuk terjadinya pertemuan antara sperma dan oosit. Di mana ampula? Ampula di sebelah sini. Nih, ini ampula. Oke. Selain itu juga ampula itu merupakan titik pertemuan alami. Oosit yang dilepaskan dari ovarium nanti bakal bergerak menuju ampula, sementara sperma yang masuk melalui vagina akan berenang melewati serviks dan uterus. Nanti naik ke tuba uterina hingga mencapai di ampula. Nah, disinilah keduanya bisa bertemu. Itu si sperma dan oositnya. Gitu. Setelah nanti terjadi fertilisasi, bakal terbentuk zigot yang kemudian nanti bakal bergerak menuju uterus untuk proses implantasi. Namun zigot jika tidak berhasil mencapai uterus dan tetap berada di tuba, kondisi ini bisa menyebabkan namanya kehamilan ektopik atau yang paling sering terjadi jika di ampula itu. Gitu. Terus sudah kita next ke bagian yang C.
atau fornix posterior. Nah, di sini itu korelasi antara fornix posterior dengan beberapa klinisnya. Jadi sebelum itu, fornix posterior itu adalah bagian terdalam dari vagina yang terletak di belakang cervix uteri. Nah, bagian ini memiliki nilai klinis yang sangat penting karena emang letaknya yang berdekatan langsung dengan rongga peritoneum. Tepatnya di daerah yang disebut dengan excavatio recto-uterina atau pouch of Douglas gitu. Jadi pouch of Douglas ini merupakan bagian paling rendah dari rongga peritoneum pada wanita. Artinya, jika terdapat cairan dalam rongga perut seperti kayak darah, terus nanah, atau cairan patologis lainnya, maka cairan tersebut akan cenderung berkumpul di area ini karena dia posisinya kan lebih rendah gitu kan. Nah, karena posisinya sangat dekat dengan fornix posterior, menjadi jalur akses paling mudah dan sangat dekat. Si fornix posterior ini menjadi jalur akses yang paling mudah dan minimal invasif untuk mencapai rongga peritoneum tanpa harus melakukan pembedahan besar melalui dinding abdomen gitu. Hal ini berkaitan dengan dua prosedur klinis. Yang pertama tadi di sini aku ada gambarnya, yaitu ada koldosentesis gitu. Nah, di sini ini fornixnya. Ini koldosentesis ini tindakan. Jadi koldosentesis ini adalah tindakan untuk ngambil cairan dari pouch of Douglas dengan cara nusukin jarum melalui fornix posterior. Ini kan fornix ya. Nanti ditusukin, masukin, situ diambil cairannya gitu. Nah, prosedur ini biasanya dilakukan untuk mendiagnosis adanya pendarahan intraabdomen, misalnya pada kasus kehamilan ektopik yang pecah gitu. Jadi kalau misalkan pas kehamilan ektopik terus dia pecah, nah diambil dari situ. Nah, yang kedua itu ada kalpotomi posterior, tapi di sini nggak ada gambarnya. Nah, kalau kalpotomi posterior ini adalah tindakan membuat sayatan pada fornix posterior tadi untuk membuka akses ke rongga pelvis. Nah, prosedur ini biasanya digunakan untuk drainase abses atau sebagai jalur operasi tertentu di bidang ginekologi gitu. Dengan demikian, fornix posterior ini punya nilai klinis yang tinggi karena dia jadi titik akses ke rongga peritoneum serta berperan penting dalam prosedur diagnostik gitu. Oke. Selesai. Thank you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.